Assalamualaikum Pak Maman, apa kabarnya Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Anis. Bu Anis, gimana kabarnya? Oh, Alhamdulillah Pak Maman. Hari ini saya sehat juga, Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini Pak Maman akan melaksanakan praktik coaching kan ya? Nah, di sini sebelum itu saya akan share dulu sama Pak Maman tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Gimana, Bapak bisa kan? Bisa Bu, saya ingin rubrik penilaian coaching yang saya lakukan dengan Bu Anis lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya. Sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri saya sendiri sebagai coaching, begitu Bu Anis. Oh, baik Pak Maman. Nah, kompetensi coaching apa Pak Maman yang akan Bapak kembangkan? Kompetensinya adalah saya dapat bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coach menggali potensi dirinya. Oh, nah di sini bagian kompetensi apa Pak yang ingin diobservasi? Yang mau dikompetensi yang ingin saya diobservasi adalah bagian identifikasi karena saya kadang bingung tuh menentukan kata kunci. Terhadap bingung ya Pak Maman ya. Nah di sini, nah begini Pak Maman, apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Bapak capai sebagai coach? Saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya, misalnya bisa mengumpamakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta coach dapat mempertanggungjawabkan aksi itu Bu. Oh, baiklah Pak Maman. Nah, silakan Pak, bisa dimulai praktek coachingnya. Silakan Pak Maman. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Maman. Assalamualaikum Pak Maman, bisa mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu. Bisa Bu, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar sama Pak Maman tentang murid-murid saya, Pak. Siap Bu. Apa yang mau diobrolin sore hari ini? Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 4 dengan kurikulum merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Mereka turun, beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas. Oh begitu. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun ya Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir obrolan kita ini Bu? Saya dapat menemukan hal-hal yang memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi belajarnya. Oh, dari level 1 sampai 10 menurut Ibu sendiri, Bu ini ada di level keberapa saat untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saya merasa saat ini ada di level 6, Pak. Oh, ingin meningkatkan ke level berapa Bu? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya Pak Maman. Ada di level 8 saja. Ini sudah cukup menurut saya. Apa rencana Ibu untuk bisa sampai ke level 8 Bu? Saya akan memanajemen kelas dulu. Misalnya kita membuat ICD yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari atau melakukan tanya jawab di sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Oh, dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan, mana yang menurut Ibu ya ini dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan Bu? Yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba
menarik dalam proses belajar yang dilakukan, seperti ice breaking yang sesuai dengan tema. Oh begitu. Jadi menurut Ibu yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang sangat menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking ya. Kapan itu mau dilaksanakan Bu? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok, Pak. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari rancangan supaya bisa mencapai tujuan. Oh baiklah Bu. Baik Bu, untuk memudahkan pekerjaan Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi motivasi murid dalam belajar yang telah Ibu buat? Sepertinya Bu Elsa, karena menurut saya beliau hebat dalam bidang IT. Saya akan belajar dengan Bu Elsa cara membuat video pembelajaran yang menarik. Bagaimana kita tahu rencana yang Ibu buat dapat melaksanakan dengan baik? Minggu depan saya akan mengobrol dengan Pak Agung sambil minum kopi. Saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar siswa saya dengan mencoba 3 cara tadi, Pak. Selain itu, menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang memotivasi saya, motivasinya yang menurun, Pak. Wah keren Bu, semoga rencana aksinya bisa. Kemudian bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Saya akan berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melaksanakan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa. Wah keren Bu, semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana Ibu setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu ya hasil diskusi kita hari ini Bu. Terima kasih Pak Maman atas waktunya. Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu Yani. Halo Pak Maman, gimana Pak? Sudah melakukan praktek? Alhamdulillah sudah Bu. Oh sudah, baiklah Pak Maman. Apa nih Pak yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Apakah sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan atau belum? Alhamdulillah sudah Bu, tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional Bu. Begitu Pak Maman. Nah di sini Pak Maman, saya memiliki catatan observasi. Nah hanya sudah bagus Pak, hanya saja butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coach Pak Maman. Baik Bu, terima kasih Bu atas pengamatannya. Ini adalah bahan yang meningkatkan skill saya dalam meng-coach seorang coachee Bu. Nah iya Pak Maman. Nah kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, yang menggiring coachee dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oh bagus sekali, baik Pak Maman. Nah sepertinya praktek coachnya sudah berlangsung dengan baik. Nah baiklah Pak Maman, di sini saya akan ada jam kembali. Kita akhiri saja Pak perjumpaan kita hari ini. Tidak apa-apa ya Pak Maman ya, sebenarnya sudah bagus sekali Pak Maman. Terima kasih Bu.